juga kemudian kita kerup air Kali Bekasi. Yang sampai hari ini tentunya itu tadi, kita masih menghadapi kendala terkait dengan Kali Bekasi yang tercemar. Ya, ada satu terobosan, mudah-mudahan minggu depan kita akan launching bagaimana Kota Bekasi akan melakukan pipanisasi langsung dari Kalimalang, ya, jadi airnya langsung dari jadi luhur itu langsung masuk ke dalam pengolahannya air pump Kota Bekasi. Investasinya kurang lebih sekitar 45 miliar dan mudah-mudahan ini akan membantu ya kurang lebih hampir 61.000 pelanggan yang nanti akan mendapatkan capaian air bersih yang kemudian lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat angka-angkanya, ya, bagaimana angka-angka terkait dengan laju ekonomi yang ada di Kota Bekasi begitu cepat kita bangkit. Ya, pada saat menghadapi masa COVID, kita sangat jauh sampai minus di bawah minus 2%. Ya, jadi upaya terus kita lakukan, kemudian juga memang yang kita hadapi adalah sekarang laju inflasi, terus kita optimalisasikan. Ya, pada saat kita menghadapi COVID, kita memang deflasi, tapi itu lebih cepat kita melakukan review dan melakukan upaya-upaya perbaikan. Kemudian juga terkait dengan pengangguran. Ya, pengangguran hari ini juga pada saat sebelum COVID itu 2%, ya, di atas 2 digit. Hari ini kita sekitar 8%, masih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran secara nasional yang 6%. Tetapi mudah-mudahan pelaku UMKM kita ada satu peningkatan yang cukup luar biasa. Dari 250.000 pelaku, hari ini tercover hampir 500.000 ya, pelaku UMKM yang ada. Ya, bagaimana sekarang kita juga mendorong Bank Patriot Syariah kita ya, untuk memiliki nilai aset yang luar biasa. Ya, nilai buku tahun kemarin itu hanya sekitar 250 miliar rupiah. Hari ini kita bisa berharap ya mudah-mudahan sudah sampai 1,5 triliun rupiah. Betul ya? Sudah, kemarin masih laporan 470 miliar. Sekarang 493, jadi tinggal 7 miliar lagi ya mudah-mudahan. Karena ini Bank Patriot memang kita khususkan ya, di dalam rangka untuk membantu sektor ekonomi kecil UMKM ya, sehingga perputarannya juga luar biasa ya, hampir relatif kecil lah, minim sekali kalau kemudian kredit yang macet dan lain sebagainya. Kemudian insya Allah ya dengan dukungan infrastruktur yang kita miliki ya, baik itu jalan, jembatan, kemudian juga rumah sakit ya, salah satunya adalah bagaimana Kota Bekasi sekarang sudah MDGs terkait dengan UHC, Universal Health Coverage ya, kurang lebih sekitar sudah hampir 105 warga masyarakat, 105% warga masyarakat yang tercover oleh BPJS. Kita memiliki hampir 53 puskesmas, jadi hanya tinggal 3 kelurahan yang belum kita selesaikan. Mudah-mudahan itu adalah merupakan bagian PR kita yang akan kita selesaikan pada saat nanti pemerintahan berikutnya. Karena hari ini kita inginkan adalah bagaimana Kota Bekasi menjadi kota sport, ya, makanya tahun 2026 kita canangkan menjadi tuan rumah untuk Porprov. Kita siapkan ya gedung 6 lantai ya untuk GOR Kota Bekasi. Hari ini kita juga inginkan Candrabaga tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga home base yang benar-benar. Ya, kalau hari ini sepak bola dari luar mau main di Kota Bekasi susah karena tidak ada lapangan untuk latihan. Tetapi alhamdulillah tahun ini kita sudah membangun suatu stadion sintetis ya, yang akan di launching minggu ini ya, di Betos. Ya, mudah-mudahan itu sebagai tempat kalau ada pertandingan sehingga mereka bisa bertanding di kita, kemudian berlatih di tempat kita, termasuk di dalamnya juga hotel dan penginapan dan makan juga bisa dilakukan di Kota Bekasi. Jadi memang harus ada kolaborasi bagaimana pemerintah mendorong ya swasta untuk kemudian bisa melakukan itu. Insya Allah proses perizinannya akan sangat mudah. Proses perizinannya cukup dengan silat versi 2. Ya, jadi terima kasih kepada DMPTSP yang kemudian sudah mencatatkan bahwa tahun 2022 menjadi DMPTSP terbaik di Indonesia. Tepuk tangan, Bang. Tentunya kita masih jauh. Tadi apa yang disampaikan Pak Diki, kita punya target hampir 14,4 triliun ya untuk investasi sehingga kita memang menjadi kota nomor 4 yang diharapkan mampu untuk kemudian tumbuh ya investasi yang ada di Jawa Barat.
ya, tetapi dukungan dengan infrastruktur yang luar biasa, LRT, kereta cepat, ya, dan kemudian juga hari ini kita akan minggu depan akan kita launching sebelum tanggal 17 September, ya, bahwa akan ada Transpatriot. Ya, kalau hari ini kita hanya punya satu koridor, mudah-mudahan nanti kita akan tambah lagi menjadi 3 koridor. Ya, sehingga public transport sebagai jawaban, ya, untuk menghindari kemacetan, untuk menghindari polusi udara. Ya, hari ini udara cukup luar biasa, ya, alhamdulillah. Kalau kita lihat dari sistem cukup baik. Ya. Tapi ini kan karena itu tadi, mungkin sebagian juga karena pengaruh dari WFH yang dilakukan oleh Jakarta. Ya, sehingga udaranya kita juga cukup bisa menikmati sinar matahari dan juga ya pada saat malam hari kita masih bisa melihat bulan purnama, ya. Kemudian izin yang terbit, ya. Ini ada sekitar hampir 24 dilihat dari apa? Dari 2021 ya trennya terus menaik, terus membaik. Ya, jadi pada saat menghadapi Covid kita hanya sekitar 6.000 izin, ya. Kemudian 2022 cukup luar biasa, 24.000 perizinan yang sudah dikeluarkan. Dan per hari ini, ya, bulan September kita sudah 17.000, ya, perizinan yang sudah kita keluarkan. Jadi mudah-mudahan target kita sampai akhir tahun, ya, targetnya bisa tumbuh dan keren, ya. Dan selanjutnya ini adalah top 10 target investasi yang ada di Jawa Barat, ya. Kurang lebih kita masuk di dalam target adalah ranking yang keempat, ya, 14,3 triliun. Dan ini saya kira harus kita kerja bareng, kolaborasi yang terus saya inginkan. Ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan termasuk adalah investasi pengelolaan terkait dengan gedung-gedung pemerintah. Dan saya mengundang kalau ada investasi yang akan mengelola Stadion Candrabaga, kita punya Creative Center. Saya kira ini menjadi satu peluang bisnis yang bisa dilakukan. Ya, dan kita berharap juga nanti hari ini kita juga sedang launching paket lelang untuk pengelolaan sampah tenaga listrik. Ini sudah dalam proses memasukkan penawaran, mudah-mudahan nanti akhir September akan sudah ditetapkan, kurang lebih akan masuk investasi 2 triliun rupiah untuk pengelolaan sampah tenaga listrik. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, ya, sehingga persoalan sampah yang hari ini terus kita hadapi setiap tahun, setiap hari bisa kita reduksi. Karena hari ini saja sudah 1.800 ton per hari sampah yang harus kita selesaikan. Itu belum lagi kalau kemudian nanti ya, jumlah apartemen yang akan terisi, kemudian jumlah urbanisasi yang akan hidup dan tinggal di Kota Bekasi. Karena rata-rata untuk sampah itu hitungannya adalah 0,6 kg per orang. Jadi saya kira ini akan membuat jumlah penghasil sampah yang juga akan semakin besar. Ya, jadi kalau DKI masih tetap dengan menggunakan RDF-nya, nah kita sesuai dengan Perpres ya, 35, ya, kalau kita akan mendapatkan TVP dari pemerintah kota, dari pemerintah pusat, kita harus mengelola sampah itu menjadi tenaga listrik. Kemudian juga ada investasi terkait dengan pengelolaan pipa secara komunal. Ya, kami juga sedang berupaya, mudah-mudahan juga bisa tereksekusi lahan yang ada. Ya, kemudian pihak ketiganya sedang negosiasi, ya, sehingga nanti mudah-mudahan ya, mengambil tinja ya, untuk penyedotan dari rumah-rumah yang ada di Kota Bekasi, kurang lebih 750.000 ya. Rumah tangga yang ada itu insya Allah bisa digratiskan oleh pemerintah Kota Bekasi. Supaya apa? Kita jaga terus lingkungan kita. Kita ingin menjadikan Kota Bekasi kota yang sehat. Ya, makanya dalam 2 tahun terakhir ini, pada waktu awal pemerintahan saya sebagai PLT, ya, kita masih ada sekitar 21 kelurahan yang belum bebas ODM. Dan per hari ini kita tinggal 4 kelurahan, dan mudah-mudahan 2025 akan selesai seluruh warga masyarakat memiliki jamban dan kampus yang sehat dan higienis. Ya. Itulah ya upaya-upaya yang terus diperlukan pemerintah dalam rangka untuk pengelolaan air bersih, air kotor, dan juga bagaimana membangun lingkungan. Ya. Kita bangun terus, ya, kita kondisikan agar Kota Bekasi ini tetap menjadi kota yang hijau.
Kemudian beberapa waktu yang lalu ya kita juga saksikan bagaimana Bapak Presiden LRT. Jadi ini adalah merupakan salah satu jawaban karena membangun kota yang berkelanjutan, kota yang berwawasan lingkungan, kota yang kemudian menjadi efisien dan efektif. Dan kita hari ini juga melakukan sister city dengan kota Seongnam ya di Korea. Ya, untuk kita belajar lebih banyak lagi transportasi, olahraga, kemudian saintis dan juga teknologi. Kita juga sudah mempersiapkan ya talenta-talenta ASN yang berwawasan global. Ya, jadi upaya-upaya yang dilakukan hari ini oleh pemerintah Kota Bekasi adalah bagaimana kita meningkatkan SDM kita. Ya, di dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, aparatur yang kita buat SDM yang kemudian berwawasan global dari 500 ASN ya, dan hari ini kita juga memantapkan ya, bahwa Kota Bekasi menjadi kota yang kreatif di Indonesia. Tahun lalu kita nomor 2 kota yang paling banyak memiliki ide-ide kreatif ya, mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan mudah-mudahan tahun ini dengan jumlah ide kreatif yang lebih besar lagi. Kalau tahun lalu hanya sekitar 215, tapi tahun ini kita sudah hampir 340 yang sudah diterima oleh kementerian untuk dilakukan pengkajian dan kemudian nanti dilakukan evaluasi. Mudah-mudahan kematangan semakin baik, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada publik, ada satu kepuasan, kolaborasi di antara kita juga semakin erat. Kemudian upaya yang dilakukan adalah regulasi dan digitalisasi. Ya, apa yang tadi disampaikan, kita punya silat 2, ya, bagaimana memfasilitasi terkait dengan harmonisasi regulasi. Jadi tidak ada lagi kata buat apa harus dipercepat, kalau bisa dipersulit. Ya. Jadi perubahan mindset, perilaku, bahwa kita harus mulai terbuka terkait dengan investasi yang harus kita masuk. Jadi kita akan mempersiapkan diri ya untuk merubah pola pikir, pola tindak ya, mudah-mudahan ya. Kalau ada kendala, insya Allah ya, media sosial yang ada ya, kalau tidak cukup berhubungan dengan OPD-nya, langsung saja ya masuk ke Instagramnya Mas Triadianto, insya Allah ya, akan ada solusi yang bisa kita berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan inovasi ya. Ini yang saya katakan tadi, ya, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi terus kita lakukan. Ya, makanya penghargaan adalah bukan merupakan tujuan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melaksanakan kerjaan secara efisien, efektif di dalam rangka untuk tadi pelayanan kepada masyarakat, program-program yang harus kita laksanakan, dan pada akhirnya adalah tingkat kepuasan warga masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada. Terkait terakhir adalah ini, kolaborasi. Saya sangat bangga dan gembira ya bahwa kolaborasi yang terus kita lakukan itu memberikan dampak yang positif, semakin terbuka, ya, semakin banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang memberikan laporan secara terinci kepada pemerintah Kota Bekasi. Ini ada artinya ada satu kepercayaan ya bahwa perusahaan-perusahaan untuk hadir dan berkembang di Kota Bekasi. Tetapi tentunya itu tadi ya, bahwa sayangnya saya akan selesai ya 2018-2023 ya, 5 tahun Bang Pepen dan Mas Triadianto akan menyelesaikan tugas tanggal 20 September 2023. Tapi mudah-mudahan ya nanti 2024 kita akan bisa bergabung kembali ya bersama-sama ya untuk membangun apa yang menjadi visi kita ya, menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan lisan menuju kota yang keren, kreatif, energik, responsif, dan juga empati. Ya, yang lebih penting adalah kerja nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota Bekasi untuk selanjutnya memberikan penghargaan. Dan hadirin selanjutnya mari kita sama-sama ikuti penghargaan diberikan kepada 10 perusahaan kategori investasi tertinggi berdasarkan laporan LKPM tahun 2022 sebagai berikut. PT Eka Mitra Arah Tegar,